Kemudian pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok yang akan presentasi pada hari ini, dimulai dari kelompoknya Mona Ong, Christopher Evan, Rivaldi Resa Permana, Subrata, dan juga Ardel Vito Putra Herjianto. Nah, ini harap bersiap-siap ya, nanti kalian akan share screen PPT-nya, hasil dari kerja kelompok yang akan dipresentasikan, kalian share screen, kemudian kalian lakukan presentasi, setiap kelompok harus menyajikan materi ya, harus presentasi, nanti akan saya kasih nilai individu. Nah, kemudian untuk PPT-nya, khusus untuk 4 kelompok ini, pada hari ini nanti bisa diupload di ULS. Jadi diuploadnya hari ini ya, sesuai dengan jadwal presentasi hari ini, jangan lupa. Nah, kemudian sebelum kita mulai presentasi, saya akan mengumumkan kegiatan hari ini, jadi nanti kan ada 4 kelompok yang presentasi. Setelah 4 kelompok presentasi, saya akan menyampaikan topik terakhir dari mata kuliah IMK ini, namanya prototype. Jadi saya akan menjelaskan tentang fase prototype dalam design thinking ya. Kemudian minggu lalu saya sempat umumkan kalau misalkan ada kuis di ULS. Nah, kuis di ULS-nya ini nggak wajib. Nanti saya upload soalnya, bisa dibuat sebagai latihan saja untuk latihan UTS ya, tapi kuisnya nggak wajib karena kita sudah punya 3 nilai kelas engagement, yang 2 ini kan dari fun quiz, kemudian yang 1 ini dari tugas persona, kayak gitu. Kemudian nanti langsung ke UTS ya, jadi nanti kuis di ULS itu saya akan tulisin tidak wajib, jadi bisa diabaikan saja. Bahannya itu UI UX dan juga prototype pada hari ini. Kemudian nanti UTS-nya, sebentar. Untuk UTS nanti open ya sifatnya. Jadi untuk UTS ini sifatnya open, nanti akan dimulai jam 10.30 sesuai dengan jadwalnya. Lalu sifatnya open soft copy, nanti file soalnya akan diupload ke ULS, jawabannya juga akan diupload ke ULS. Jadi kalau kuisnya 10.30, nanti start 10.30, selesainya 90 menit ya, jadi selesainya jam 12, nanti jam 12 harus sudah diupload di ULS. Nah, nanti jawaban dari UTS ini akan dimasukkan ke software plagiarism check. Jadi dilarang kopas ya, dilarang kopas dari manapun. Dari internet, dari teman kalian, pokoknya nggak boleh kopas. Jadi ini menguji pemahaman kalian tentang teori. Jadi misalkan ada soal, jawabnya itu dengan kata-kata kalian sendiri. Kalau misalkan kalian ngelihat tulisan di mana gitu ya, ya harus dimengerti dulu, kemudian harus dibahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi dilarang kopas ya, itu syaratnya untuk UTS HCI, dilarang kopas dari manapun, terutama dari jawaban teman kalian. Durasi ujian nanti 90 menit, lengkapnya nanti akan saya tuliskan di ULS ya. Baik, kalau gitu kita mulai saja untuk presentasinya. Ingat durasi presentasi adalah 5 menit untuk setiap kelompok, jadi pastikan tidak melewati durasi tersebut ya. Silakan di-share screen kelompok pertama. Oke, selamat pagi Bu Tirza dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Subrata, Mona Ong, Christopher Evan, Rivaldi Reza Permana, dan juga saya sendiri, Ardel Vito Putra Herianto, akan sedikit mempresentasikan mengenai UI UX dari aplikasi OVO. Bisa dilanjut. Yang pertama, bisa dilanjut di bagian splash screen-nya. Splash screen sendiri merupakan tampilan pertama ketika pengguna membuka aplikasi. Berikut ini merupakan splash screen ketika pengguna belum pernah menggunakan OVO ataupun sebelumnya sudah pernah menggunakan OVO.
namun baru menginstalnya kembali di smartphone mereka. Jika dilihat di sini terdapat ilustrasi yang merupakan visualisasi dari teks yang ada di bawahnya. Ilustrasi ini juga memiliki beberapa icon yang memiliki arti tersendiri, seperti icon dompet yang bisa diartikan bahwa aplikasi OVO ini merupakan aplikasi dompet digital, kemudian icon grafik yang naik, yang artinya dalam aplikasi OVO ini pengguna bisa melakukan investasi, kemudian icon hati yang artinya itu kesehatan, jadi pengguna itu bisa melakukan pembayaran yang kaitannya dengan kesehatan seperti BPJS ataupun asuransi. Kemudian ada icon toko atau kedai yang bisa diartikan bahwa jumlah toko yang sudah menerima pembayaran dengan OVO ini cukup banyak sehingga pengguna bisa lebih menggunakan pembayaran OVO dengan saldo mereka atau pembayarannya itu sifatnya cashless. Selanjutnya ada icon persentase yang identik dengan diskon. Jadi di dalam aplikasi OVO ini menawarkan beragam promo, cashback, dan juga diskon, sehingga meningkatkan kesempatan pengguna untuk lebih sering menggunakan aplikasi OVO. Nah, yang terakhir ada ilustrasi siluet peta Indonesia di belakangnya, yang bisa diartikan bahwa aplikasi OVO ini merupakan aplikasi buatan Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan. PPT-nya belum pindah ya? Sebentar, ini nggak mau di back, nggak tahu kenapa. Loh. Saya stop dulu sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan UI home dari aplikasi OVO tersebut. Seperti yang terlihat di gambar berikut, UI dari OVO ini tertata sangat teratur dan mudah dikenali pada semua user dan sesuai dengan kegunaannya. Seperti contoh gambar tersebut, pada gambar icon yang dilambangkan sebagai UI petir itu digunakan untuk user untuk mengetahui bahwa UI tersebut adalah digunakan untuk membayar tagihan listrik agar semua tahu bahwa UI petir itu adalah digunakan untuk sebagai bayar listrik. Dan pada bar yang di bawah ini kita diperlihatkan UI yang agak aneh ya, cuman karena OVO ini bekerjasama dengan Oris, jadi pada tulisan scan barcode ini tertulis dengan Oris, tapi itu sudah terlihat agak jelas bahwa itu barcode terlihat pada huruf O yang terlihat seperti barcode tersebut. Lanjut.
Selanjutnya profile. Di sini profile ikonnya menyerupai gambar manusia. Ini udah bagus karena berkaitan dengan data diri pemilik, di mana berisi nama, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu saat dipilih ikonnya itu berwarna gradiasi ungu. Ini menandakan dia sedang aktif. Gradiasi ungu karena OVO warna gradiasi ungu itu karena OVO identik dengan warna ungu. Kemudian di sini ada foto profile, tapi ini kurang kelihatan ya. Ini untuk pertama kali yang daftar itu di setting ke default, ini udah bagus juga. Lalu tipe huruf, ini hurufnya nggak terlalu banyak jenis ya, cuman berbeda ukuran dan ketebalan sesuai kebutuhannya. Seperti ini judul pada profil ini yang paling besar ya, kemudian subjudulnya yang lebih kecil, baru isinya yang lebih kecil lagi. Lalu jarak antar tulisan juga tidak terlalu jauh ya, jadi ya pas lah. Yang ketiga, bahasa. Di sini menurut saya bahasanya ini kurang bagus karena campur-campur. Di sini terlihat ada make up, ada ubah profil, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi dia tidak konsisten gitu. Seharusnya kalau bahasa Indonesia kan semuanya itu bisa bahasa Indonesia. Seperti make up ini ditulis kartu saya. Kemudian ubah security code ini bisa ditulis ubah kode keamanan. Sign out bisa ditulis keluar. Dan ini home, deal, scan, finance, profile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai good UX dari OVO. Jadi, bagaimana OVO ini punya user experience yang baik. Yang pertama, karena penggunaan icon yang sesuai. Sebagian besar icon pada button yang terdapat pada aplikasi OVO mencerminkan apa yang akan dilakukan ketika user menekan tombol tersebut, sehingga user lebih mudah membedakan fungsi button-button tersebut. Jadi usernya tidak perlu kebingungan. Misalnya untuk tombol top up, di situ dilambangkan dengan gambar plus. Jadi user dapat berpikir itu digunakan untuk top up atau untuk menambah saldo. Lalu untuk yang bagian invest itu punya gambar grafik yang biasanya melambangkan saham atau investasi. Yang kedua, karena OVO ini punya bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi OVO itu simple dan mudah dipahami. Hal ini dapat mengurangi cognitive load dari user sehingga user tahu persis apa yang diminta oleh aplikasi. Dan misalnya pada bagian masuk atau daftar, di situ tertulis masuk atau daftar cuma butuh nomor HP aja. Lalu pada bagian verifikasi nomor HP tertulis masukin kode verifikasi yang dikirim ke nomor. Nah, di situ kan bahasanya gampang, jadi mudah dipahami oleh user. Yang ketiga, aplikasi ini memberikan feedback yang baik pada user. Aplikasi OVO memberikan feedback yang cukup jelas kepada user setelah melakukan suatu action. Misalnya, jika saat login benar dan memasukkan nomor, akan muncul centang hijau yang memberitahu nomor yang diinputkan user sudah benar. Lalu di situ, untuk ketika menuliskan security code salah, dituliskan security code salah, coba lagi yuk. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat user experience OVO itu lebih bagus dan enjoyable. Selanjutnya, untuk bad user experience akan dijelaskan oleh Mona. Selanjutnya, bad user experience atau pengalaman buruk yang dialami oleh pengguna. Yang pertama, yakni dari proses pendaftarannya. Ketika ingin membuat akun pada OVO, kita bisa melihat pada gambar, biasanya pengguna diminta untuk memasukkan nomor HP, kode verifikasi, kode keamanan. Pengguna juga diminta untuk memasukkan sidik jari, nama lengkap, email, melakukan verifikasi email, dan juga foto KTP-nya. Hal ini sebenarnya kurang menyenangkan bagi pengguna, karena terlalu banyak meminta identitas diri dan memakan waktu melalui prosesnya yang panjang. Yang kedua, masa aktif OVO Points. OVO Points sendiri merupakan loyalty rewards atau bisa disebut bonus yang didapatkan setiap melakukan transaksi. OVO Points juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.
Namun ternyata OVO-Points bisa hangus setelah 18 bulan berlalu. Hal ini cukup mengecewakan pengguna yang sudah mengumpulkan OVO-Points, bahkan dalam jumlah yang besar. Akan tetapi justru tidak dapat digunakan karena sudah tidak berlaku lagi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Ini waktunya tadi karena ada kesalahan sedikit ya, PowerPoint-nya nggak mau jalan ya next-nya ya, sehingga waktu presentasinya sudah lewat, waktu totalnya 10 menit ya, tapi nggak apa-apa. Untuk selanjutnya bisa lebih dipersingkat lagi ya untuk presentasinya. Terus kalau untuk keseluruhan layout dari PowerPoint ini bagus dan rapi dan enak dilihat ya. Cuman memang tadi di awal-awal tuh kurang menjelaskan tentang UI dan UX-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini tadi nilai pada kelompok ini cukup bervariatif. Yang bagus itu Evan sama Mona ya. Menjelaskannya itu singkat, padat, jelas kayak gitu dan sesuai dengan waktunya. Baik, kalau gitu kita mulai ke kelompok yang kedua, kelompoknya Erlin Octavia. Silakan di-share. Halo, ini sudah kelihatan layarnya ya, teman-teman? Sudah. Baik. Oke. Misi Bu, sudah kelihatan full screen belum ya? Iya, sudah. Oke. Selamat pagi Bu Tirza dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review UI dan UX dari aplikasi Instagram. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Erlin Octavia. Namaku Roni Artono. Maaf sebentar. Maaf, ada kesalahan sebentar. Sedikit. Ya. Nama saya Giri Dharma. Nama saya Dustin Susanto. Halo, permisi, ini tidak ada suaranya ya? Halo? 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 Oke, berikutnya dengan tim kami, Fernando William. Untuk yang pertama, ada screen home. Oke, di sini saya nanti akan menjelaskan tentang homepage atau halaman beranda ya. Jadi pada bagian snapgram itu ada lingkaran yang berwarna dan juga ada yang enggak. Nah, yang berwarna itu mengindikasikan kalau kita itu belum melihat snapgramnya, dan juga yang nggak ada warnanya itu berarti kita udah lihat snapgramnya. Nah, ini memudahkan user untuk membedakan mana snapgram yang udah mereka lihat dan juga mana yang belum. Kemudian good alignment atau penataan yang baik. Kalau kalian lihat nih pada bagian icon yang ada di bawah pos itu tatanannya ditata secara lurus dan juga nggak terlalu memakan banyak tempat gitu. Nah, ini memberikan perasaan nyaman ya bagi user saat melihat tatanannya tadi. Kemudian using a reference icon atau icon yang merepresentasikan buttonnya. Contohnya itu icon hati yang sebagai button like, dan juga ada nih icon yang menurut saya kurang baik, yaitu icon yang berbentuk seperti panah ada garisnya di tengah, atau pesawat kertas ya mungkin. Itu sebagai button share. Kenapa kurang baik? Karena itu kurang merepresentasikan fungsi dari buttonnya. Kemudian ada button bar. Nah, ini UI secara general itu dipresentasikan dalam button bar ini. Oke, bisa di next. Nah, ini kemudian ada color pop-up. Color pop-up ini contohnya pada icon hati dan juga icon yang berbentuk seperti batas buku ya. Nah, waktu disentuh itu ada perubahan warna gitu. Ini memberikan perasaan puas ya bagi user dalam
itu icon-iconnya tadi. Kemudian ada color contrast itu ada pada bagian hashtag dan juga komentar. Nah, itu mempermudah user untuk membedakan mana teks yang benar-benar teks dan juga mana teks yang waktu disentuh itu memiliki fungsi tersendiri, seperti itu. Bisa di next. Baik, berikutnya adalah direct message dari Instagram. Seperti pada tampilan pada gambar, bisa dilihat bahwa UI-nya itu menggunakan icon yang konsisten, di mana Instagram itu update, tapi icon dan juga tipografinya selalu konsisten dan tidak berubah. Kemudian tampilannya juga sangat simpel, di mana memudahkan untuk user. Kemudian fitur yang digunakan itu juga sangat efisien, tidak ada yang berlebihan, semuanya berfungsi dengan baik. Terus dari sini juga kita bisa lihat bahwa icon-icon yang digunakan itu sangat familiar. Hampir semua orang juga bisa mengetahui bahwa icon tersebut fungsinya sebagai apa. Contohnya seperti kamera itu fungsinya untuk berfoto, lalu ada voice note, ada gambar juga, dan juga ada stiker. Lalu UX-nya bisa kita lihat, kita bisa melihat status teman kita aktifnya dari kapan, dan juga bisa melihat status kawan teman kita itu aktif atau tidak aktif. Kemudian kita juga bisa membedakan chat dari diri kita sendiri dan juga chat dari teman kita melalui bubble chat yang berbeda warna. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa fitur ini mudah untuk dipahami oleh sebanyakan orang. Kemudian icon yang digunakan itu sudah bagus karena sudah merepresentasikan apa fungsinya. Next. Pada halaman login kita akan melihat jenis-jenis yang digunakan UI, yaitu menggunakan form ke bawah atau disebut straight down form. Setelah itu pada form login tersedia berbagai macam bahasa, menyediakan sign up option, dan juga login page. Itu berperan sebagai awal mula ketika pertama kali menggunakan Instagram. Di sisi UX, terdapat sign up option yang sangat mudah dengan menyediakan nomor telepon, email, dan username. Dan juga dapat membedakan kategori antara sign in dan sign up, di mana tombol sign up terdapat di bawah, dan ketika mendapati kesulitan ketika sign in, terdapat bantuan yang terletak di bawah tombol login yang berwarna biru. Next. Untuk halaman profil sendiri, terdapat good alignment yang bagus dan hierarki yang bagus pada teks untuk post, followers, dan juga following. Lalu ini menyebabkan kita tahu mana yang lebih penting dan menunjukkan sisi yang important dari teks tersebut. Lalu ada good region untuk region of post. Lalu yang buruk pada halaman ini terdapat kedua tombol yang sama, di mana double fungsinya terdouble karena menambah juga berfungsi sebagai add post, add story, IGTV, dan lainnya. Lalu untuk experience-nya sendiri, kita dapat melihat seluruh post yang sudah kita upload pada satu laman ini. Lalu yang berikutnya pada halaman edit profile, terdapat form yang berjeniskan straight down form, yang dimana ini meminimalisir proses kognitif pada seseorang. Lalu terdapat feedback ketika field tersebut disentuh. Ini memberikan feeling kalau kita sedang mengisi sebuah field dari sebuah form. Lalu terdapat blue colored text, yang mana fontnya diwarnai biru, teksnya diwarnai biru, yang mendefinisikan fungsi lain. Di sini ada fungsi change profile photo, switch to professional account, lalu ada personal information settings. Oke, next. Kemudian ada add post. Dari add post bisa kita lihat bahwa memiliki UI dengan penggunaan warna yang kontras seperti hitam dengan putih. Dan kemudian displaying foto from smartphone gallery. Pada UI ini menampilkan foto-foto yang ada pada galeri kita. Yang ketiga, serial position effect for displaying photo. Jadi foto yang ada di galeri kita ditampilkan oleh UI Instagram berdasarkan urutan waktu, sehingga foto yang terbaru akan muncul pada bagian atas. Kemudian yang keempat, one screen, one text. Pada UI post ini kita memiliki tujuan untuk memilih foto yang akan kita upload. Kemudian yang kelima, using reference icon.
menggunakan lambang icon yang sesuai dengan fungsinya seperti kamera, lalu kemudian pilih beberapa dengan lambang seperti lapisan. Untuk UX-nya mudah dibaca dan mudah digunakan. Lalu yang kedua, menampilkan foto yang akan kita upload. Yang ketiga, kemudahan untuk memilih foto dari galeri. Yang keempat, menggunakan icon yang mudah untuk dipahami. Lanjut. Kemudian adpost yang kedua itu ada UI-nya menggunakan color contrast juga, hitam dan putih. Kemudian menggunakan using toggle button untuk menunjukkan value dari preference seperti yang ada pada kotak. Jika kita memberikan izin untuk men-share, maka toggle button akan berubah menjadi warna biru. Kemudian menggunakan using reference icon juga. Terus untuk UX-nya, tampilan yang mudah dipahami oleh user. Kemudian mudah mengidentifikasi tombol dikarenakan memiliki warna yang berbeda seperti tombol centang yang menggunakan warna biru yang memiliki arti OK. Kemudian thumbnail of post that will be upload. Dapat kita lihat bahwa foto yang kita telah pilih itu adalah tampilan yang akan muncul juga waktu kita mengupload foto tersebut pada Instagram kita. Lalu yang keempat, color change on toggle button. Seperti yang tadi saya bilang, jika kita mengizinkan untuk share ke Facebook, maka toggle button akan berubah warnanya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Ini juga presentasinya bagus ya. Antar kelompok ini nilainya nggak terlalu berbeda, semuanya bagus overall, karena dari slide presentasinya layoutnya rapi, jelas, terus benar-benar menjawab soal saya, jadi review dari sisi UI dan juga UX. Kemudian penjelasannya juga bagus ya, jadi menjelaskan dari sisi UI-nya bagaimana, lalu UX-nya bagaimana. Jadi ini betul ya untuk pengerjaannya. Jadi overall ini bagus sekali ya untuk kelompok ini. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga, kelompoknya Alvin Fernando. Ibu. Permisi Bu, apa sudah masuk session? Iya, sudah. Oke. Ya, selamat pagi Bu Tirsa, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman semuanya akan menjelaskan tentang heuristic review and UX review of Instagram. Ini adalah kami sekelompok, yaitu saya sendiri, Alvin Fernando. Saya Doni Yung. Saya Edi Prasetyo Davidson. Saya Eda Bagus Putu Suryadi Guna. Dan kami akan memulainya dari heuristic review of Instagram. Nah, yang pertama adalah kesamaan dengan sistem dengan dunia nyata. Sistem itu harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami untuk pengguna. Hal ini dapat dilakukan contohnya dengan menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kata-kata report, not interested, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah konsistensi and standard.
Jadi aplikasi itu harus punya fitur-fitur yang mirip atau ya mirip lah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau di contoh ini itu ada di post Instagram, kalian bisa lihat icon-iconnya itu sama semua, dari like, comment, share, dan bahkan layout untuk tempat penaruhannya juga sama. Dan yang ketiga adalah recognition rather than recall. Jadi kalau sistem itu harus bisa membuat user itu langsung tahu kegunaan tombol atau icon itu seperti apa. Contohnya seperti tombol bookmark di sini dan tombol like yang bentuknya seperti hati. Oke, selanjutnya ada error prevention atau peringatan error. Jadi di sini Instagram menyediakan fitur error, contohnya seperti error ketika kita tidak memiliki internet atau internet kita sedang buruk, maka dia akan menampilkan could not refresh the feed. Nah, jadi di sini kita memahami bahwa error itu tidak profesional, namun kita tampilkan atau Instagram tampilkan dalam bentuk UI yang mengandalkan prinsip pertama bahwa visibility of system status. Nah, error prevention ini sangat berkaitan erat dengan user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi, menurut saya di sini kurang baik. Kenapa? Karena could not refresh the feed, kita tidak memahami apa yang error, entah dari Instagramnya yang error atau dari internet kita yang tidak mendukung. Oleh karena itu, sebaiknya user recognize, diagnose, and recover from error bisa ditambahkan dengan solusi permasalahan seperti yang disediakan oleh Google. Yaitu Google mengira-ngira bagaimana sih error yang terjadi dan memberikan solusi bahwa oh ternyata tidak ada internet, seperti itu. Dan selanjutnya adalah help and documentation. Jadi Instagram sendiri menyediakan fitur yang fungsinya untuk membantu user untuk memahami permasalahan-permasalahan yang sekiranya terjadi selama user menggunakan Instagram, yaitu pada fitur help and documentation. Oke, next. Dan selanjutnya, visibility of system status. Tampilan status pada sistem. Password yang kita isi diubah menjadi tanda titik dengan tujuan keamanan. Dan terdapat tombol mata di bagian kanan berfungsi untuk jika Anda ingin mengecek password yang Anda munculkan. Selanjutnya, selanjutnya adalah aesthetic and minimalist design, yaitu keindahan desain. Di sini Instagram memiliki dua tema, yaitu tema berwarna putih dan tema berwarna hitam. Kedua tema ini memiliki warna yang tidak bertabrakan dengan foto atau video yang ingin kalian upload. Dan selanjutnya, adalah kebebasan kontrol oleh pengguna. Memudahkan kita dalam beroperasi di dalam interface, seperti kita dapat mengganti akun dengan menggunakan tombol switch, tidak perlu ke setting lagi untuk melogin dan logout-nya. Next. Selanjutnya adalah fleksibilitas dan efisiensi. Seperti judulnya, ini mengefisienkan pengguna user untuk melihat siapa saja yang orang mungkin kita kenal untuk muncul di pilihan seperti ini, suggestion for you. Jadi kita tidak usah mencari-mencarinya di search, kita bisa langsung melihatnya di tampilan seperti ini. Next. UX review. Dari sisi good side-nya, yaitu memiliki caption yang dibuat dengan batasan kata yang cukup banyak, memiliki desain yang sangat interaktif, dan tersedia black mode yang meningkatkan experience. Selanjutnya.
Sisi buruknya yaitu beberapa pengaturan sulit dicari oleh user awam. Dan beberapa bentuk error kurang informatif seperti tadi, tidak ada pilihan internetnya atau dalam Instagramnya yang error, terus icon DM atau direct message-nya kurang intuitif dan terlalu atraktif kepada pengguna user. Presentasi kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Silakan untuk yang mau bertanya pada kelompok ini. Tidak ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok ini ya belum dijelaskan tentang heuristik, tapi sudah bisa mencari sendiri ya tentang 10 heuristik dan menganalisis berdasarkan heuristik tersebut. Kebetulan ini sama-sama membahas Instagram, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak apa-apa, tidak masalah ya, nggak harus beda semuanya. Kemudian saya punya saran untuk kalau misalkan masukkan foto ke PPT, fotonya jangan didistorsi ya, maksudnya jangan dipanjangkan, jangan dilebarkan. Tadi di slide-slide awal soalnya gambar Instagramnya itu kayak dipanjangkan ke atas gitu loh. Jadi fotonya, fontnya tuh semua jadi memanjang, jadi distorsi. Nah itu juga nggak boleh dilakukan ya ketika mendesain UI. Jadi jangan mendistorsi foto kayak gitu. Untuk selainnya cukup bagus ya. Terima kasih untuk presentasinya. Baik, kelompok terakhir sekarang, kelompoknya Meliani Wijaya, Karina, Reginald, dan juga Avito. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ya, selamat pagi Bu Tirza dan selamat pagi teman-teman. Ya, pagi. Kami dari kelompok 4 akan mereview UI dan UX dari aplikasi YouTube. Saya Melani akan menjelaskan bagian heuristik UI, lalu ada Karina dan Reginald yang akan menjelaskan bagian estetik UI, lalu ada Renat yang akan menjelaskan UX, dan ada Avito yang akan menjelaskan kesimpulan. Dari sisi heuristik, yang pertama ada help, yaitu membantu user menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya, ketika kita ingin melihat fitur bantuan dari YouTube, kita misalnya ingin mencari cara untuk memverifikasi akun YouTube, ataupun kita ingin mencari video options pada YouTube, kita bisa melaluinya pada fitur help ini. Yang kedua, ada recognition, yaitu membuat user mengenali pola yang dibuat atau dicari, tanpa harus mengingat langkah selanjutnya. Contohnya ketika kita ingin mencarikan sesuatu di kolom pencarian, maka sudah ada histori pencarian terdahulu. Ataupun kalau kita misalnya ingin mencarikan sebuah kata, misalkan saja artificial gitu, maka YouTube akan memunculkan sebuah saran atau rekomendasi kepada user. Dan yang ketiga, ada language, yaitu menggunakan bahasa yang umum dipahami oleh semua orang. Contohnya di dalam gambar ini, ketika kita belum memilih sebuah opsi pada YouTube, maka YouTube akan memunculkan sebuah pesan, you need to choose a visibility setting, ataupun you need to answer this question. Nah, ini kan merupakan bahasa yang familiar bagi kebanyakan orang, bukan merupakan bahasa yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada visibility, yaitu memberikan informasi kepada user mengenai status apa sih yang sedang terjadi dalam sistem. Contohnya, ketika kita mengupload sebuah video, maka sudah ada status uploading 55% misalnya. Dan ada tulisan time 55 menit lagi gitu. Lalu yang kedua, misalkan kita ingin menghapus sebuah video, maka YouTube akan memunculkan sebuah pesan bahwa video berhasil dihapus. Seperti itu. Next. Next.
Jadi warna yang dipakai dalam UI ini, warna background digunakan tidak bertabrakan dengan teksnya. Contohnya seperti pada fitur dark mode, background berwarna abu-abu dan teksnya berwarna putih. Karena penggunaan warna yang netral atau tidak mencolok membuat user nyaman saat melihat suatu halaman. Lalu yang kedua, menggunakan warna yang sama untuk menemukan suatu tombol, seperti tombol like, dislike, bagikan, dan simpan. Lalu pada saat suatu tombol ditekan akan menunjukkan perubahan warna untuk mengonfirmasi bahwa proses telah berhasil. Seperti saat kita menekan tombol like, warna jempol akan berubah menjadi warna biru. Lalu warna dan tombol pada bar navigasi juga berfungsi untuk memberikan petunjuk halaman apa yang sedang dilihat oleh user. Seperti pada gambar, saat kita berada dalam suatu halaman, maka tombol dan warna tersebut akan berubah menjadi warna putih. Lalu pada sisi ikonnya, icon sudah direpresentasikan dengan tepat, sehingga user tidak bingung saat menerjemahkan suatu gambar sesuai dengan kegunaannya. Seperti pada gambar trending yang menggunakan gambar api, ini memaksudkan topik apa yang sedang panas saat ini. Next. Selanjutnya alignment. Nah, pada gambar di samping adalah gambar alignment pada YouTube yang contohnya judul video, jumlah views, dan pembuat video dan description-nya sejajar antar teks. Next. Tipografi pada YouTube. Tipografi pada YouTube yaitu terdapat elemen penting pada tipografi, yaitu font type, font, dan typeface, mainline dan baseline, karakter measurement, ascender dan ascender. Font and typeface pada YouTube. Tipe karakter huruf yang mencakup semuanya yang artinya mempunyai ring keempat karakter lengkap yang semua size dan weight. Font adalah representasi pada typeface itu sendiri yang biasanya diperkenalkan dalam suatu jenis huruf, size, dan weight. Mainline, baseline, menandai bagian atas dan bagian bawah pada body karakter itu sendiri memungkinkan pembuatan font yang rata dan rapi. Karakter measurement, setiap font mempunyai berat dan ukuran yang berbeda. Karakter measurement mempunyai 3 jenis elemen, size, weight, dan height. Ascender dan descender, bagian huruf yang berada di atas garis mainline pada huruf B dan D. Descender adalah bagian huruf berada di bawah garis baseline seperti huruf Q dan P. Dan pada bagian kiri contoh gambar YouTube elemen-elemen penting pada tipografi. Next. Oke, selanjutnya adalah UX. Next. Yang pertama adalah navigation di bagian sidebar. Jadi sidebar pada YouTube ini dapat dikatakan sebagai UX yang good karena yang pertama itu penempatannya strategis, yaitu kalau pada PC itu di sebelah kiri layar. Lalu juga termasuk UX yang good karena memiliki rentangan function dari 3-5 function dan juga memudahkan user dalam menggunakan aplikasi YouTube ini. Next. Untuk bagian navigation dalam clear state transition juga memiliki transisi pada pemilihan button yang juga dapat terbilang bagus karena ketika suatu button akan diklik maka pada mode dark mode seperti ini akan menampilkan highlight berwarna putih dan juga tampilan yang dikeluarkan pada halamannya akan sesuai dengan button yang diklik. Contohnya seperti mengklik beranda, maka juga akan menampilkan video-video yang ada di home atau beranda kita. Next. Oke, pada segi animation yang loading. Nah, animasi loading ini juga dapat terbilang cukup bagus karena penampilannya walaupun ada buffering, tapi penampilan konten dilakukan secara bertahap. Seperti ini, akan dimunculkan konten yang paling atas terlebih dahulu, baru yang bawahnya. Jadi tidak hanya simbol buffering saja. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah animation di feedback. Animasi feedback pada YouTube juga terlihat jelas pada user karena seperti pada contoh ini, ketika kita mengubah video menjadi unlisted, maka akan menampilkan warning kepada user dan juga setelah di OK maka juga akan menampilkan notifikasi berupa
video yang telah di-unlisted. Oke, next. Pada kesimpulannya, UX itu memastikan bahwa setiap langkah demi langkah harus berjalan dengan logis dan jelas. Begitu pula sebaliknya, kalau UI lebih fokus pada visualisasi, coloring, dan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas dari interface yang akan digunakan oleh user. Biasanya, UI akan diimplementasikan atau dikerjakan setelah UX selesai, dengan menentukan desain dari layout, logo, warna, tipografi, dan hal lainnya untuk mempercantik web e-commerce yang dimiliki. Menurut kelompok kita, YouTube merupakan aplikasi yang good UI dan UX karena sisi heuristik dan sisi estetik dapat dipahami dengan mudah oleh user. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 4 untuk presentasinya. Presentasi yang bagus ya, tadi dijelaskan dengan lengkap dari sisi UI maupun UX-nya. Nah, untuk kelompok 4 ini durasinya paling singkat ya, 8 menit cumaan, tapi sudah bisa menjelaskan dengan baik. Sebenarnya rata-rata untuk setiap kelompok pada hari ini itu 10 menit, tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah. 10 menit itu saya kira waktu yang memang pas ya untuk menjelaskan review dari UI UX ini secara singkat. Terima kasih kelompok 4 presentasinya cukup bagus secara overall ya. Nah, untuk YouTube ini saya cukup memang suka ya dengan aplikasi YouTube karena dia ada sleep time reminder atau apa semacamnya itu ya. Jadi kita bisa setting reminder untuk waktu kita tidur karena sebelum tidur kan ada notif-notif gitu ya, video-video yang muncul dari misalkan usernya subscribe, kemudian kan kita nonton, seringkali nonton itu kan lupa waktu ya, tiba-tiba sudah jam berapa gitu. Nah, kita bisa inputkan sleeping time-nya itu mau jam berapa, lalu sama YouTube diingetin, ini sudah waktu tidur, stop nonton, kayak gitu. Jadi itu termasuk UX yang pengalaman yang bagus ya dari sisi usernya, kalau memang mau mengatur waktu. Dan masih banyak lagi, cuman nggak inget. Baik, itu tadi ya gambaran presentasi, overall semuanya cukup bagus. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan topik yang namanya, yang judulnya prototype. Nah, prototype ini kita akan bahas segala sesuatu tentang prototype dan juga jenis-jenisnya. Dan nanti tugas UAS kan kalian membuat prototipe ya, jadi ini mungkin bisa jadi gambaran untuk tugas UAS nantinya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan secara cepat untuk materi prototipe ini, supaya cepat selesai dan tepat waktu. Oke. Nah, ini adalah topik pada week 7 ini ya, prototyping. Prototyping kita akan membahas salah satu tahapan pada design thinking. Nanti kita akan tunjukkan tahapan design thinking, ada empathize, ideate, kemudian prototype, dan juga testing. Pada topik ini kita akan membahas what, why, when, where, and how to prototype. Apa itu prototype, mengapa prototype, kapan membuat prototype, di mana membuat prototype, dan bagaimana membuat prototype. Pertama dari what dulu ya. Apa itu prototype? Prototype itu adalah model eksperimental yang simple dari suatu solusi. Jadi kita akan pada tahap design thinking, itu kita tentu saja memahami user, lalu mengidentifikasi permasalahan dan juga kebutuhan, lalu kita berikan propose-nya kayak gitu. Jadi solusinya itu ke dalam sesuatu yang nyata, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat gitu ya. Jadi bukan berupa tulisan saja, dan dia pembuatannya cepat dan juga murah. Jadi ini yang utama ya, cepat dan murah. Jadi kita tidak perlu membangun aplikasi itu dari awal
Jadi kita tidak perlu membangun aplikasi itu sudah jadi lalu dites. Jadi ketika ada kesalahan atau perubahan itu bisa fatal ya, karena kita sudah cost waktu dan juga biaya untuk membuat suatu produk, ternyata produknya tidak sesuai atau tidak berguna, tidak ada yang mau pakai. Jadi untuk mengetes ide tersebut, apakah dia benar-benar berguna untuk user, apakah kepake, apakah dia memiliki nilai lebih untuk user, maka ngetesnya ini pakai prototype. Jadi untuk untuk mengkonsepkan ide, asumsi desain dan juga aspek-aspek lain. Kayak gitu. Dalam bentuk yang tangible, yang nyata ya, perwujudan nyata dari suatu ide, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa diklik kayak gitu. Nah, prototipe ini bukanlah produk final. Tapi kita bisa membuat prototipe dari misalkan halaman login, halaman checkout, atau bagian-bagian tertentu dari suatu produk. Kemudian ini ada dua tipe dari prototype. Yang pertama kita bisa lihat ini adalah low fidelity prototype, yang kedua high fidelity prototype. Fidelity ini mengacu pada tingkat detailnya suatu prototype. Jadi kalau low fidelity ini detailnya rendah kayak gitu. Kalau high fidelity ini detailnya tinggi. Kalau low fidelity itu dia adalah model yang murah dan cepat kayak gitu untuk mengetes ide. Jadi kalau dari sisi desainnya, kayak misalkan warna, layout, tipografi, bahkan kontennya, itu masih bukan yang versi final ya, karena kita mau buatnya cepat kayak gitu. Dan low fidelity prototype ini berguna untuk self brainstorming, jadi kita lihat wujud nyatanya, kemudian kita temukan ide-ide lagi, bisa self brainstorming, bisa brainstorming kelompok juga, lalu untuk diskusi tim. Jadi intinya mendiskusikan barang nyata ini. Kalau ini misalkan dibuat, apakah akan berguna bagi user, apakah user mau pakai, apakah ini bisa membantu user, kayak gitu. Kalau high fidelity prototype ini adalah penampilan prototype yang menyerupai produk final kayak gitu. Dan ini mulai dari warnanya, tipografinya, gambarnya, bahkan kontennya. Jadi kita bisa tunjukkan prototype ini karena ini menyerupai produk final, kita bisa gunakan prototype ini untuk berdiskusi dengan klien. Klien tentunya kalau lihat barang nyata, dia bisa excited, bisa tertarik dengan apa yang dilihatnya kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mengetes prototype ini dengan real user, jadi bagaimana respon user ketika berinteraksi dengan produk ini, prototype ini. Kalau misalkan responnya positif, maka kita lanjut untuk mendevelop prototype ini. Kalau tidak, bisa direvisi lagi ya. Kemudian ada yang namanya storyboard. Storyboard ini adalah sebuah visualisasi dari skenario. Bentuknya ada panel-panelnya gini seperti komik. Jadi storyboard ini menunjukkan cerita bagaimana user ini memiliki problem ya. Jadi ini user punya problem, kemudian bagaimana produk interaktif itu bisa menyelesaikan problemnya. Jadi skenario ini dibuat storyboard ya, divisualisasikan bagaimana experience user yang mempunyai problem ini menggunakan aplikasi ini itu seperti apa. Nah, storyboarding ini membantu desainer untuk memahami skenario dan juga mengetes beberapa hipotesis untuk penyelesaian masalah ini. Jadi itu tujuannya storyboard. Kan kalau skenario kan tulisan, storyboard ini visualisasinya. Kita harus benar-benar memahami skenario yang dirancang, kemudian dengan cara storyboard ini ya divisualkan sehingga kita bisa membuat desain produk yang benar-benar membantu user ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada ekspresi sedih, ada ekspresi senyum, ada ekspresi bahagia, ada ekspresi terharu dan bahagia kayak gitu. Jadi setiap desain yang dibuat itu tujuannya adalah untuk memenuhi skenario ini. Nah, ini adalah paper prototyping. Jadi
kita tuangkan ide yang sudah ada itu ke dalam bentuk kertas. Jadi representasi di atas kertas. Kita bisa gunakan bolpen, pensil, penghapus, kemudian gunting untuk membuat sesuatu yang seperti ini ya. Atau bahkan ada aplikasi kayak gitu, ada produk yang elemen-elemennya itu seolah-olah seperti tulisan tangan dan gambar sketsa gitu ya. Kalau kalian tahu ada produk atau aplikasi namanya Balsamiq Mockup. Nah itu kalau kalian lihat setiap elemen UI-nya itu kayak sketchy gitu ya. Jadi ikonnya, tombol-tombolnya itu seperti kita kayak kalau kita menggambar dan mengarsir dengan pensil. Jadi ini paper prototyping. Kemudian ada prototype yang tipenya wireframe. Jadi kalau prototype wireframe ini pakai aplikasi, tapi dia tetap low fidelity ya, karena dia ya tidak menyerupai produk final. Dan kelebihannya kalau prototype wireframe ini, dia bisa dibuat interaktif. Jadi button ini ke halaman mana, kemudian button ini atau link ini ketika ditekan apa reaksi dari prototype ini. Jadi prototype ini bisa interaktif tapi low fidelity, menampilkan detail yang sedikit kayak gitu. Dan kontennya ini hanya elemen utama saja ya yang ditampilkan, tidak seluruh kontennya. Lalu toolsnya pakai apa? Bisa pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint biasa tuh bisa ya untuk membuat wireframe prototype seperti ini. Jadi kita bisa bikin satu elemen di prototype, kemudian kita bisa bikin link untuk menuju ke suatu halaman kayak gitu. Kita juga bisa pakai Keynote. Keynote itu yang punyanya MacBook ya, atau Macintosh. Kemudian kita juga bisa memakai Adobe XD. Jadi Adobe XD ini nanti akan kita pakai setelah UTS, akan melihat fitur-fiturnya. Kalian bisa pelajari, karena ini merupakan cara cepat ya untuk membuat low fidelity prototype. Kemudian ada prototype yang namanya Wizard of Oz ya. Kenapa kok Wizard of Oz? Karena metode ini diberi nama Wizard of Oz ini karena mengambil cerita dari bukunya Frank Baum. Jadi cerita ini adalah sudah difilmkan ya. Dan cerita ini ada seorang penyihir gitu ya, dia mengoperasikan suatu mesin kayak gitu, ceritanya seperti itu. Jadi Wizard of Oz ini digunakan untuk mengetes sebagai prototype dari speech interface kayak gitu. Karena kalau misalkan kita mau membuat prototype untuk speech itu akan memakan waktu yang lama, jadi kita pakainya manusia gitu yang merespon sistem. Jadi misalkan ini usernya ya, kemudian dia berbicara dengan sistem, kemudian yang membalas apa yang dia inputkan itu sebenarnya bukan sistem, tapi merupakan orang di balik layar yang mengoperasikan sistem ini ya, yang memberikan feedback. Makanya ini sistemnya namanya Wizard of Oz, dia digunakan sebagai prototype dari speech interface. Nah, untuk low fidelity prototype ini ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Kelebihannya adalah quick dan murah ya, cepat dan murah. Karena ya membuatnya cepat, kita nggak perlu memperhitungkan dari sisi elemen desain grafis, tapi kita hanya membuat penuangan ide, layout-nya, alurnya seperti apa. Jadi ini murah dan cepat kayak gitu. Kemudian collab ya, kolaboratif. Jadi kita bisa membuatnya secara bersama-sama. Kalau di software Adobe XD kita juga bisa buat prototype itu secara kolaboratif, dan juga ini digunakan sebagai clarifying untuk menjelaskan ide kayak gitu, supaya stakeholder itu bisa melihat visualisasi dari ide ini dengan lebih jelas. Nah, tapi kontranya adalah ada ketidakpastian selama testing ya, karena yaitu membutuhkan imajinasi dari user. Jadi misalkan kalau misalkan testing itu kan ada prototipenya,
ada testernya atau evaluator, lalu ada user. Nah, misalkan evaluatornya bilang, nanti di sini ada halaman sign in, coba ditekan. Nah, ini adalah halaman home. Nah, user itu kan harus berimajinasi ya, kira-kira nanti halaman home-nya itu seperti apa. Karena yang dia lihat mungkin ya cuma coretan kertas atau UI yang yaitu tadi wireframe yang biru semua gitu ya, atau sketchy semua, seperti itu. Kemudian interaktivitasnya terbatas karena memang ini hanya ide saja, penuangan ide. Oh, kira-kira nanti seperti ini. Jadi memang tidak dibuat lengkap interaktivitasnya. Jadi itu adalah dari kekurangan low fidelity prototype. Berikutnya kita akan melihat perbandingan antara low fidelity dan high fidelity. Nah, bisa dilihat dari warnanya saja. Yang ini tidak berwarna, black and white. Yang ini sudah ada color identity-nya, sudah ada look and feel-nya. Bisa kita lihat di sini ada harmoni warna, merah, biru, hitam, kayak gitu. Merah, hijau, kebiruan, dan hitam. Jadi ini harmoni warna komplement ya, di mana warna warm dan cool itu dipadukan. Jadi ini sudah kelihatan look and feel. Kemudian bisa dilihat tipografinya, bandingkan dengan yang di sini nggak ada tulisan ya, terus tulisannya standar sans serif semua. Di sini look and feel tipografinya itu sudah didapatkan ya dari typeface yang ini. Kemudian dari sisi kontennya juga, ini kalau ini misalkan lorem ipsum atau dummy konten lainnya, kalau di high fidelity prototype ini sudah konten yang menyerupai produk final kayak gitu. Nah, ini bagus ya kalau misalkan ditunjukkan ke stakeholder, ke klien atau ke investor. Jadi investor tuh bisa ngelihat seolah-olah produk akhir. Jadi oh kira-kira produknya seperti ini ya, bagus ya kayak gitu. Nah, ini merupakan alat yang bagus untuk mengkomunikasikan produk akhir dan juga untuk usability testing. Jadi user bisa berinteraksi seolah-olah dia berinteraksi dengan produk final. Walaupun ini belum di-develop ya, masih warnanya masih warna dan juga tipografi konten, tapi prototipe ini memakan waktu yang lama karena untuk membuat seperti ini itu tidak cepat ya, tidak secepat ini. Kalau ini kan tinggal drag and drop, nggak peduli stylenya bagus enggak, matching enggak peduli kontennya seperti apa, pokoknya jadi penuangan ide, lalu user dan klien dan lainnya bisa mempunyai gambaran. Tapi untuk mendesain ini kita perlu memikirkan dari sisi personality, brand identity, kemudian tipografi, lalu kontennya bagaimana. Jadi walaupun belum diprogram, tetapi ini juga memakan waktu yang lama. Jadi masing-masing memiliki tujuannya ya, dan masing-masing digunakan pada tahap design thinking yang berbeda. Kemudian ada yang namanya mood board. Jadi sebelum membuat high fidelity prototype yang tadi, kita buat warnanya, tipografi, ada yang namanya mood board. Mood board ini kolase, kumpulan dari elemen panduan elemen desain grafis. Jadi kita misalkan pengen buat tampilan UI yang seperti apa. Nah, ini panduan desain grafisnya adalah pada mood board. Misalkan kita menemukan ilustrasi yang sesuai, kita taruh mood board. Lalu harmoni warna, taruh mood board. Tipografi, taruh mood board. Jadi mood board ini seperti suatu dasar, suatu panduan, nanti tampilan visualnya seperti apa. Jadi bisa berisi mulai dari tulisan, karakter, kayak gitu ya, fontnya itu seperti apa, kalau serif seperti ini, sans serif seperti ini, lalu harmoni warna, lalu ilustrasi, kan ilustrasi macam-macam ya, mulai dari yang doodling sampai ilustrasi realis, flat design, flat 2.0 dan seterusnya. Jadi kita masukkan di sini kira-kira bentuk visual yang sesuai dengan tema supaya jadi panduan ya. Dan juga desainer kan tidak hanya satu ya, mungkin visual designer beberapa, misalkan satu bikin icon, satu bikin ilustrasi, maka kedua desainer tersebut memiliki panduan yang ada pada mood board ini. High fidelity prototype
itu juga memiliki pro dan kontra. Jadi pro-nya tentu saja meaningful feedback ya saat usability testing, karena ya itu tadi sudah benar-benar melihat UI-nya itu seperti produk final kayak gitu. Kemudian kita bisa mengetes UI elemen yang spesifik, misalkan icon ini, button ini. Jadi buttonnya itu sudah kalau di hover warnanya sudah berbeda. Terus ketika diklik dia sudah menuju ke suatu halaman, jadi feel-nya itu seperti produk akhir kayak gitu. Jadi bisa mengetes spesifik UI element, kayak misalkan icon dari scan barcode, QRIS kayak gitu. Nah itu bisa terlihat dengan jelas atau tidak kayak gitu ya. Lalu isi buy-in from client and stakeholder. Ini seperti tadi ya. Jadi ketika klien atau stakeholder atau investor dia melihat produk yang sudah jadi, lalu klik dengan visinya, klik dengan idenya, klien atau investor ini bisa tertarik untuk invest, untuk approve gitu ya si kliennya ini ya. Ketika dia melihat high fidelity prototype. Kontranya adalah higher cost. Jadi membuatnya lama, biayanya juga banyak ya, karena harus mengakomodir kayak copywriter, yang content designer itu tadi, visual designer, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, secara keseluruhan, membutuhkan waktu yang lama ya untuk memproduksi high fidelity prototype. Padahal prototype tapi membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Nah, ini adalah perbandingan dari low fidelity dan high fidelity prototype dari segi interaktivitas. Nah, ini kalau low fidelity itu bisa sih dibuat interaktif, kayak contohnya tadi yang wireframe, atau bisa dimainkan oleh evaluatornya. Jadi kayak paper prototyping tadi ya. Jadi kalau usernya milih button ini, nanti evaluatornya yang menyajikan halaman selanjutnya kayak gitu. Jadi dari segi interaktivitas itu sudah berbeda. Kalau high fidelity ini menu dan link-nya tuh sudah clickable, sudah menyerupai produk final. Kemudian responnya juga sudah otomatis sesuai dengan interaktivitas yang dirancang pada prototipe tersebut. Kalau visual itu tidak ada atribut visual dari produk final sama sekali ya, kecuali dari icon bawaan wireframe itu sendiri, ikonnya masih sketchy, dan spacing dan elemennya itu masih belum dibuat, masih belum disajikan. Nah, kalau high fidelity, mulai dari graphics-nya atau gambarnya ya, gambar, icon, ilustrasi, kemudian spacing, layout, tipografi, warna, itu sudah menyerupai produk final. Kemudian tentang konten dan juga navigasinya. Nah, ini sama dengan interaktivitas ya. Jadi prototipe ini hanya merupakan gambaran saja tentang produk final. Kalau high fidelity ini sudah termasuk konten yang asli, sudah bukan lorem ipsum lagi, tapi sudah konten yang aslinya ya. Kalau yang ini kontennya masih dummy, masih lorem ipsum seperti itu. Nah, ini dari Norman Nielsen Group tabel ini. Lalu prototyping itu memiliki compromise ya, memiliki kompromi. Jadi kayak tidak bisa mencakup semuanya, karena kita mau prototype itu menjadi alat bantu untuk mengetes ide. Jadi ada banyak sekali ya kompromi dalam prototype. Jadi misalkan prototype itu bisa slow respon, bisa sketchy icon, bisa limited functionality. Kenapa? Ya karena memang fungsi prototype itu bukan untuk dibuat lengkap yang low fidelity, tetapi untuk menjadi gambaran nyata suatu ide kayak gitu untuk ditunjukkan ke klien atau stakeholder yang lainnya. Nah, banyak sekali ya kompromis dalam prototype karena memang terbatas dan butuh cepat. Tapi ada dua macam kompromis dalam prototype.
Jadi ada horizontal dan juga vertikal dalam prototyping. Kalau horizontal ini, nah kita buat semua fungsi. Jadi kayak keseluruhan aplikasi itu halamannya dibuat semua, fungsinya tuh terlihat semua, menunya terlihat semua, tetapi tidak detail ya. Karena waktu untuk membuat prototipe harus cepat, jadi ini menyediakan semua fungsi, tapi detailnya sedikit, detailnya tidak ada. Sedangkan yang vertikal, nah ini semua fungsi tidak tampil, misalkan kita hanya buat 2 halaman saja, tetapi 2 halaman itu sangat detail. Jadi misalkan halaman login dan halaman home misalkan. Maka halaman login itu dibuat sangat detail. Sampai nanti kalau misalkan ada salah input password atau kosong, kemudian belum ada account, itu semua apa yang terjadi pada UI, pada interface itu tampil semua. Jadi seperti itu ya. Kalau horizontal ini fungsinya atau semua halaman itu tampil, tapi tidak detail untuk setiap interaksinya. Kalau vertikal, ini detailnya sedikit, maksudnya fungsinya sedikit ya, misalkan cuma 2 halaman yang tampil, tapi setiap fungsi pada setiap elemen itu detail ya, untuk apa yang terjadi pada halaman tersebut. Jadi ini adalah 2 tipe compromise dalam prototipe yang umum. Nah, tapi compromise dalam prototipe ini tidak boleh diabaikan ya. Jadi misalkan kita bikin wide range of function, tapi detailnya kecil. Nah, ini nggak apa-apa karena prototipe. Tapi kalau untuk produk final, jadi semuanya tuh harus tetap dibuat. Gitu ya. Jadi prototipe ini bisa kompromi lah, bisa memilih antara 2 ini. Tapi kalau produk final, semuanya tetap harus dikembangkan. Berikutnya kita sampai pada why. Kenapa kok kita perlu membuat prototipe ya? Tentunya sudah sering kali dibahas untuk memvalidasi suatu konsep. Jadi suatu ide desain pada tahap ideate itu tentunya harus divalidasi ulang. Kita pakai prototipe supaya bikinnya cepat, kemudian kita bisa mengetes atau mengevaluasi ide tersebut. Misalkan idenya ada 5 gitu, bikin 5 prototipe yang cepat, kemudian 5 prototipe itu dites manakah yang terbaik, kurangnya dari sisi apa, user suka atau enggak, user bakal pakai atau tidak, kayak gitu. Lalu sebagai usability testing, jadi kita bisa mengetes prototipe ini dengan user, dan yaitu tadi kita bisa mengetahui apakah user itu akan memakai produk ini menggunakan produk ini. Jadi testing itu mengungkap area-area yang membutuhkan improvement. Kayak gitu ya. Jadi makanya proses desainnya itu iterate, berulang-ulang, karena dievaluasi, bikin prototipe lagi, lalu dievaluasi lagi, dan bikin prototipe lagi. Nah, lalu kapan kita membuat prototipe? Jadi, kapannya ini adalah di saat bermacam tahap, bermacam fase pada design thinking. Jadi, kita bisa bikin prototipe pada saat setelah ideate untuk mengetes ide, kemudian dibuat ulang. Kita juga bisa bikin prototipe pada saat empathize gitu ya. Jadi kita mau mengumpulkan ide itu pakai prototipe, itu bisa juga. Jadi kalau kalian lupa fase design thinking itu ada 5 ya. Yang pertama empathize atau data gathering, atau kita memahami user, mengumpulkan data. Yang kedua ini define. Jadi define ini kita mengidentifikasi problem, kebutuhan yang kita dapatkan dari fase ini. Kemudian ideate ini kita membuat ide, brainstorming, kira-kira solusi dari permasalahan dan kebutuhan tersebut apa. Lalu prototype dan juga testing. Nah, ini bukan berarti urutan yang harus dipenuhi. Misalkan ini selesai, kemudian ini selesai, ini selesai, ini. Tapi enggak, lebih fleksibel. Cuman idealnya seperti ini, memahami user, identifikasi masalah, membuat ide,
membuat prototipe, kemudian di testing. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak, tentunya. Kalau misalkan ada permasalahan, kita bisa cari lagi, pikir lagi. Kemudian kalau misalkan kita menemukan ide lagi, kita lompat ke sini lagi. Atau kita butuh user lagi untuk lebih mengetahui mereka, kita bisa kembali ke sini. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi penggunaan prototype pada setiap fase design thinking. Kayak gitu. Kita bisa gunakan prototype itu untuk mengeksplorasi permasalahan, ide, dan juga peluang gitu ya, ke dalam suatu area dan fokus ke dalam dampaknya ke user itu seperti apa. Jadi ini ada contoh ya, ini ada contoh prototype yang digunakan pada fase empathize, pada fase memahami user. Jadi prototyping to empathize. Kita bisa menggunakan prototype untuk memahami user. Jadi contohnya ini ya, ada produk namanya dapur umum. Jadi dapur umum charity, di mana produk ini tujuannya adalah mempertemukan donatur dengan orang yang membutuhkan. Jadi ada orang yang kelaparan di daerah tertentu gitu, kemudian ada donatur yang menyediakan dana, kemudian ada ya orang-orang yang menyediakan makanan ini ya, jadi donaturnya bisa menyumbangkan dana atau bahan makanan, kemudian dari sisi user yang lain, dia bisa report kalau daerah ini kekurangan makanan. Sehingga akan dibuka dapur umum di area itu, kemudian orang-orang kelaparan tadi bisa mendapatkan makanan. Nah, kemudian kita pengen tahu sih, bisnis modelnya tuh seperti apa. Apakah kita bisa gunakan mobile app, ataukah website saja cukup, jadi berbasis web. Kemudian harus mengetes dengan cepat gitu ya, dengan model prototype. Jadi misalkan orang yang membutuhkan, bisa nggak sih akses via web untuk memohon dapur umum di lokasi X gitu ya, karena banyak yang kelaparan. Lalu dari akses internetnya bagaimana? Lalu dari sisi donatur, jadi harus login aplikasi untuk mendonasikan bahan makanan atau uang untuk pembukaan dapur umum. Jadi di sini prototype berperan gitu ya, untuk melihat, oh aku punya ide awal seperti ini, kemudian bagaimana sih aku mau memahami user melalui ideku ini. Jadi dibikin prototype, kemudian kira-kira orang-orang di area yang membutuhkan makanan, dia bisa nggak sih menggunakan produk semacam ini, kayak gitu ya. Kemudian prototyping to define. Jadi kita bisa gunakan prototype untuk mengetes apakah produk ini nanti itu memiliki masalah, atau kita juga mengetahui ya kebutuhan-kebutuhan user atau calon user dalam menggunakan produk ini nantinya. Jadi kalau yang tadi itu kan dapur umum ya, jadi kita mau memahami usernya, apakah dia bisa pakai, apakah mau pakai, apakah sesuai atau tidak. Nah kalau di tahap define ini kita mengidentifikasi masalah apa sih yang muncul. Nah, ini kita misalkan mau bikin aplikasi yang namanya telemedicine. Kalian tahu ya telemedicine? Telemedicine itu adalah konsultasi dokter tapi jarak jauh kayak gitu. Jadi bukan semacam Halodoc. Kalau Halodoc itu kan aplikasi konsultasi ya, pakai chatting, bisa pakai video call. Tapi kalau telemedicine itu dokternya tetap ada di rumah sakit, tapi mode konsultasinya tuh via via video call seperti itu. Jadi dia juga menerima pasien yang datang langsung, tapi juga bisa via video call. Jadi misalkan seperti itu. Nah, ini kelebihannya, pasien itu tidak harus datang ke rumah sakit atau tempat dokter itu praktek, tapi bisa melalui telemedicine. Jadi telemedicine ini adalah pelayanan medis jarak jauh oleh kalangan profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi melalui telemedicine itu, pelayanan medisnya itu dilakukan, kemudian memungkinkan untuk ada pertukaran informasi diagnosis, penelitian, dan evaluasi, pencegahan penyakit, pengobatan, dan juga layanan lainnya gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan kita ke
dokter A gitu ya, terus nggak sembuh, kita akan ke dokter B. Nah, biasanya kalau misalkan kita pindah dokter, pindah rumah sakit, kita harus melakukan diagnosis ulang. Jadi misalkan memeriksa jantung ya, harus ECG ulang, treadmill ulang, periksa darah ulang kayak gitu ya. Nah, dengan telemedicine ini, nantinya kita tuh bisa kayak bertukar informasi medis gitu ya, saling ada riwayatnya secara online, lalu riwayat medis itu bisa dilihat dari rumah sakit A maupun B maupun C dan seterusnya. Nah, ini kan sudah ada gambaran sistemnya seperti apa ya. Tapi kita mau mengidentifikasi apakah ada masalah dalam sistem ini, apakah kebutuhan user di dalam menggunakan sistem ini. Jadi kita pakai prototype ini untuk mendefinisikan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga kebutuhan user. Nah, berikutnya prototype to ideate. Jadi kita mau mengetes ide mana sih yang terbaik. Ini namanya A/B testing ya. Jadi kita ini misalkan mengetes 2 macam halaman sign in. Jadi misalkan yang A ini sign in-nya pakai username dan password, yang B ini pakai nomor handphone lalu kode OTP kayak gitu. Jadi mana sih ide yang terbaik? Kita mengetes ide melalui prototyping. Nah, kita akan tes dengan user, misalkan usernya 50 orang, lalu 50 orang itu dibagi 2, dan dia akan 25 orang menggunakan prototype A, 25 orang menggunakan prototype B. Kemudian masing-masing kelompok itu akan dievaluasi, akan diinterview, kemudian mereka bertukar ya, tadi yang menggunakan A sekarang menggunakan B, lalu yang tadi pakai B sekarang pakai A, kemudian akan diwawancara ulang lagi. Jadi itu caranya A/B testing ya, mengetes ada bermacam-macam ide yang berbeda. Kalau di sini 2, jadi ide mana yang terbaik, prototipe mana yang terbaik. Jadi ini untuk mengetes suatu ide. Kemudian prototipe to test kayak gitu. Tentunya kalau misalkan dari kita sudah memahami user, sudah paham problem dan kebutuhannya, sudah dites mana ide yang terbaik, nah sekarang kita mau mengetes dari sisi usability dan juga heuristiknya. Jadi heuristik, tadi teman kalian sudah presentasi heuristik ya, jadi kira-kira ada 10 syarat heuristik dari user interface yang bisa dipenuhi supaya produk tersebut bisa dibilang dia usable kayak gitu. Jadi sistem statusnya harus visible, harus punya user tuh harus punya control dan freedom, sampai ke estetik dan minimalis design kayak gitu. Jadi di checklist heuristiknya. Kemudian kita juga pada tahap testing ini kita mengetes usability dari user kayak gitu. Jadi usernya disuruh berinteraksi dengan produk, dengan prototype, kemudian bisa dilihat usability problem apa yang muncul, atau apa tanggapan user, atau berapa waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu task kayak gitu. Itu usability testing. Terus gimana error prevention-nya dan sebagainya ya. Where? Nah, di mana kita melakukan prototype? Nah, ada 2. Yang pertama kita bisa pakai meja, pena, dan juga kertas, kayak gitu, dimanapun, misalkan kalian di rumah, atau di restoran, atau dimanapun kalian berada, misalkan punya ide, langsung keluarkan kertasnya, dan juga pulpennya, lalu mulai membuat sketsa. Daripada idenya hilang ya, karena ide itu muncul tiba-tiba, dan harus segera disimpan idenya. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan tools prototype, baik yang offline maupun online, itu banyak sekali ya kita bisa gunakan. Kita bisa langsung pakai prototype tersebut. Jadi bisa manual ya, mulai dari pakai ATK atau menggunakan software. Jadi ini bahkan ada stensil untuk mempermudah pen and paper. Jadi ada stensilnya, ada banyak icon yang bisa digunakan. Ini belinya di Amazon ya, tapi nggak harus pakai ini, kita bisa gambar manual saja. Kemudian kita juga bisa menggunakan tools online seperti ini ya. Jadi ada Figma, ada Adobe XD,
bisa kita mungkin gunakan Illustrator atau Photoshop kalau mau ya. Tapi kita nanti pada project UAS kita akan sama-sama mempelajari Adobe XD. Jadi di Adobe XD ini kalian bisa buka link ini ya. Ini nanti ada penjelasan tentang produknya. Produk ini Adobe XD ini ada yang free tapi memang terbatas. Jadi cloud storage 2 GB. Terus misalkan maksimal orang yang berkolaborasi berapa, nanti kalian lihat sendiri di link ini ya, saya lupa. Yang saya ingat itu storage-nya, cloud storage-nya maksimal 2 GB, dan ini cukup ya untuk pengerjaan project UAS. Nah, di Adobe XD ini ada yang namanya komponen. Jadi misalkan kita buat suatu komponen ya, baik itu button atau search bar, kita bisa save ini sebagai komponen, kemudian kita bisa reuse lagi, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah create ulang beberapa button gitu ya, tapi kita bisa reuse kayak gitu. Misalkan kita bikin button untuk sign in atau proses kayak gitu, atau seperti ini ya, nanti kita bisa duplicate, kita bisa reuse komponen tersebut, jadi nggak perlu bikin berulang-ulang. Kemudian di stage ya, kita bisa menambahkan hover, toggle, kita bisa create interaction, kita bisa hubungkan satu halaman dengan halaman yang lainnya. Lalu kita bisa juga, ini ada fitur repeat grid, jadi kita misalkan mau bikin card yang berurutan ke bawah gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat ulang, tapi kita bisa repeat grid, seperti copy-paste gitu, tapi lebih cepat. Kemudian ada content-aware layout, jadi layout-nya ini dia bisa kayak snap grid gitu ya. Jadi kalau ada alignment yang kurang pas, terus kalau kita misalkan mau buat dia posisinya di tengah, nah itu ada kayak seperti magnet gitu ya, yang bisa membantu user untuk mengarahkan suatu elemen itu ke tengah. Jadi untuk content aware layout ini bagus ya untuk Adobe XD. Dan yang paling penting dia bisa synchronize dengan seluruh produk Adobe lainnya. Jadi misalkan kita bikin ilustrasi di Illustrator, kita bisa copy paste ke Adobe XD langsung karena dia satu keluarga ya. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan pada Adobe XD. Jadi membuat kita itu cepat membuat prototype kayak gitu ya. Dan yang terpenting ini free, walaupun limited tapi cukup ya untuk kita membuat prototype. Baik, sampai di sini penjelasan untuk prototype. Apakah ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Iya, silakan. PPT-nya yang ini PPT-nya belum ada di UAS. Iya, belum. Jadi habis gini ya saya akan upload. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya silahkan. Untuk pengerjaan yang nanti itu kan nggak wajib, Bu. Iya. Tapi kalau misalnya dikerjain, apakah ada pengaruh ke nilai? Nggak ada. Nggak ada sih. Jadi buat latihan aja. Oke. Latihan UTS gitu ya, Bu ya? Iya, tapi beda sih. Kalau ini kan multiple choice ya. Kalau UTS kan open. Jadi mungkin lebih ke pengulangan topik aja sih. Lebih biar bisa memahami topiknya lagi. Oke. Thank you, Bu. Iya, sama-sama. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian bisa on cam semuanya.